video ini dipergunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir Karbawi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Zulheldi, MPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia Salamah dengan nomor NIM 21140500018 dari kelas TDIA semester 5. Kali ini tugas presentasi untuk mata kuliah Tafsir Karbawi diminta untuk mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 255 atau juga bisa dikenal dengan sebutan ayat kursi. Baiklah, mari kita baca bersama dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, mungkin sebelumnya udah pada tahu kalau Al-Baqarah ini yang ayat 255 ini juga biasa kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Baiklah, saya akan coba untuk memaknai perkataannya. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa kecuali huwa, dia Allah. Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali dia Allah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah itu hanyalah Allah seorang, tidak ada lain selain Allah. Selanjutnya, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, hidup. Maksudnya di sini Allah itu maha hidup. Dia tidak akan pernah mati, akan kekal hidup. Beda dengan makhluknya yang hidup hanya sementara. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Maksudnya di sini adalah dia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Dia mengurus makhluknya sendiri, alam ciptaannya, serta seluruh alam. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu, tidak menimpanya. Sinatun, rasa kantuk. Dan dia tidak menimpa. Maksudnya itu dia tidak akan mengalami yang namanya rasa kantuk. Wala, dan tidak naumun, tidur. Jadi
Allah itu tidak akan pernah merasakan rasa kantuk dan juga tidak akan pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu baginya atau kepunyaannya, kepemilikannya, ma apa yang fis samawati di langit, wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man siapakah? Dzalladzi yang yashfa'u memberi syafaat indahu di sisinya illa kecuali biiznihi dengan izinnya Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi ketika berada di sisinya kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu dia mengetahui ma apa yang baina di antara aydihim tangan mereka, maksudnya di hadapan mereka, wa ma dan apa yang khalfahum di belakang mereka. Nah, dia di sini maksudnya adalah Allah. Jadi Allah itu mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala dan tidak yuhituna mengetahui mereka atau meliputi bi syai'in dengan sesuatu min ilmihi dari ilmunya illa kecuali bima dengan apa yang syaa dia kehendaki. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa-apa yang dia kehendaki, maksudnya yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a luas dan luas atau meliputi kursiyyuhu itu dimaknai kursinya tapi maksudnya itu kekuasaannya as-samawati langit wal ardu dan bumi. Kekuasaan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Wala dan tidak ya'uduhu merasa berat ya hifdzuhuma memelihara keduanya. Maksudnya langit dan bumi. Nah, dan dia Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwa dan dia, maksudnya Allah, al-aliyyu, maha tinggi, al-azim, maha besar. Dan dia Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas penjelasan tentang ayat 255 surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 255 ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah di ayat ini paling banyak menyebutkan tentang sifat Allah, bagaimana Allah itu sendiri. Dalam ayat itu pertama disebutkan Allahu la ilaha illahu. Maksudnya yaitu tiada Tuhan selain Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 255 ini yang biasanya kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Di ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah. Siapa Allah? Lalu bagaimana Allah itu? Nah, di ayat ini sendiri juga paling banyak menyebutkan tentang sifat-sifat Allah.
Nah, baiklah, langsung saja dalam ayat ini yang pertama disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya dialah yang berhak untuk disembah. Gak ada lagi yang bisa atau gak ada lagi yang pantas untuk disembah selain dia Allah. Lalu ada Al-Hayyul Qayyum, yaitu Allah itu Al-Hayyu, dia yang maha hidup, kekal, tidak akan pernah mati, beda dengan makhluknya. Selanjutnya ada kata Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Di sini maksudnya dia tidak perlu orang lain untuk menopangnya, selalu mengurus makhluknya sendiri tanpa bantuan siapapun atau dari orang lain. Kemudian Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, di sini dikatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak akan merasakan yang namanya kantuk dan tidak akan merasakan yang namanya tidur. Nah, jadi ketika ada hambanya yang berserah diri kepadanya, jangan khawatir. Kenapa? Karena Allah itu pasti mengawasi kita. Dia tidak pernah merasakan kantuk dan tidak pernah merasakan yang namanya tidur. Jadi dia akan selalu bisa mengawasi segala kegiatan dan perbuatan kita. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, dan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu miliknya Allah. Nah, lalu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapapun atau tidak ada yang berhak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali diizinkan oleh Allah itu sendiri. Kecuali misalnya seperti Nabi Muhammad, Nabi Muhammad atau Rasulullah itu tidak akan terjadi bila tidak dikehendaki atau atas izin dari Allah. Syafaat itu adalah suatu bentuk pertolongan yang diberikan kepada hambanya. Yang selanjutnya yaitu Allah itu maha mengetahui, maksudnya tahu segala sesuatu dari makhluknya, baik yang ada di depan maupun yang di belakang. Nah, di sini kata-katanya itu ada aidihim, tangan mereka. Di sini maksudnya adalah apa yang terlihat di hadapan mereka. Yang terlihat ataupun, nah di sini maksudnya itu kenapa depan belakang, kenapa samping kanan samping kiri nggak ada. Di sini maksudnya bukan gitu, maksudnya adalah yang terlihat ataupun yang sangat tak terlihat sama sekali. Nah, itu Allah mengetahuinya. Dari yang mudah diketahui dan yang paling sulit diketahui, Allah bisa mengetahuinya. Kemudian ya'lamu ma baina, selanjutnya yaitu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, kemudian ketika manusia itu punya ilmu, bisa tahu banyak hal, segala sesuatu dari yang tidak tahu jadi tahu, itu dikarenakan Allah mengizinkannya, atas izin Allah. Maka dari itu jika Allah tidak mengizinkan hambanya untuk memiliki ilmu atau suatu pengetahuan, maka dia tidak akan memahaminya. Selanjutnya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Dan kekuasaannya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Apa-apa yang ada di langit dan bumi itu tak terlepas dari kuasanya Allah. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa aliyul azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Allah itu tidak merasa kesulitan untuk menjaga dan memelihara dari keduanya. Keduanya itu adalah memelihara dan menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim. Dan dia Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jadi inilah penjelasan ayat yang menjelaskan tentang banyaknya sifat Allah, tentang keesaannya Allah, ketauhidannya Allah. Kemudian kesimpulan tentang pendidikan yang bisa kita ambil dari ayat ini memberikan pendidikan tentang akhlak, tentang akidah, tauhid. Allah menjelaskan tentang dirinya, keberadaannya kepada kita secara tegas lewat ayat ini yang dapat kita pahami. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.